siap-siaplah kamu tidak ada di muka bumi ini. Sampai akhirnya saya sporing ketemulah dengan kawan saya ini. Oh, berarti dapat ancaman sama Ya. oknum rentenir ini. Ya. Bahwasanya awak mau dihabisi lah gitu Ya, ya. betul. Jadi akhirnya saudara takut gitu. Ya, saya takut lah, jelas takut gitu. Saya tahu mereka kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ali, nama Cina saya Engkwili. Saya bermarga Eng dari bapak dan ibu saya bermarga Lim. Saat ini saya berumur usia 36 tahun. Alamat saya berada di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, daerah Riau. Dulu saya ini berkehidupan yang cukup brutal, yang cukup istilahnya terlalu hidup berpoya-poya. Saya mau begini apa adanya, saya mau ini bisa, saya mau begitu bisa. Akhirnya pun orang tua saya juga yang susah. Sampai orang tua saya pun ampun mengatakannya. Ya, bagaimanapun saya harus bisa berubah dari ini semua. Agama saya sebelumnya ya agama Buddha. Agama Buddha saya dari Cina. Oke, Bang Ali, kalau boleh saya mau bertanya, itu sejak kapan Bang Ali memeluk agama Islam? 30 September 2024. Tepatnya hari Senin. Apa yang melatar belakangi Bang Ali ingin memeluk agama Islam? Dulunya saya hidup ini glamor. Apapun yang saya ingin bisa, dan apapun yang saya mau bisa, sampai saya menyusahkan orang tua saya sendiri. Sampai orang tua saya pun bilang ampun, sampai saya terutang pada rentenir. Apa keglamoran yang Bang Ali lakukan? Judi, dunia malam, minum-minuman, itu saya geluti semuanya dulu. Sampai jatuh di titik nol. Tidak ada apa-apa lagi kan. Sampai saya berhutang kepada rentenir. Berapa besar hutang? Cukup banyak, hampir sekitar puluhan juta. Saya tidak sanggup melunasi hutang itu, dan rentenir itu berbicara, apabila kamu tidak sanggup melunasi hutang ini, siap-siaplah kamu tidak ada di muka bumi ini. Sampai akhirnya saya sporing ketemulah dengan kawan saya ini. Oh, berarti dapat ancaman sama oknum rentenir ini. Ya. Bahwasanya awak mau dihabisi lah gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saudara takut gitu. Ya, saya takut lah, jelas takut gitu. Saya tahu mereka kan gitu. Akhirnya sampai saya jumpa sama kawan, dan orang tua kawan saya ini seorang muslim. Dia pengkaji Al-Quran dan dia penceramah. Dia sering menasihati saya dan mengasih masukan terus sampai saya ada terbesit menjadi seorang mualaf tadi. Oke. Dibawa teman nginap di rumah dia, tinggal di rumah dia. Kabur. Berapa lama? Selama 1 bulan. Oke. Jadi selama tinggal di rumahnya itulah dapat pengalaman tentang agama Islam. Bisa ceritakan? Di rumah ini terus ada setiap hari ceramah. Di situ saya petik semuanya, dan perjalanan saya untuk memeluk agama Islam ini cukup panjang. Saya gali dan gali lagi. Islam ini bagaimana, agama Buddha ini bagaimana, Kristen bagaimana, Hindu bagaimana. Saya gali dan akhirnya saya ketemu, memang betul awal titik nol itulah. Dari 3 agama ini merangkum semua ini, ya Islam itu tadi. Karena ya itu tadi, patung yang dibuat oleh manusia kita sembah lagi. Sementara kita manusia, kita mau mohon pada siapa, minta pada siapa, gitu. Ya akhirnya itulah saya dengar ceramahnya terus bapak ini, dan bapak ini pun misi terus sama saya, beritahu, kasih kultum terus, siraman kan. Apa yang disampaikan, yang sering disampaikan oleh Wak Ahmad ini? Ya tentang apalah, istilahnya tentang agama lah, kisah Nabi. Kisah Nabi. Nah, terus? Dan akhirnya itulah, kalau kamu ingin pulang dan terlepas dari ini semua, niatkan di hati kamu masuk agama Islam.
Nanti saya bagi satu ayat dan satu surah. Mudah-mudahan kamu dilindungi. Nanti saya bantu juga dengan satu kalimat. Satu amalan ya, ayat. Amalan. Nah, Biar saya tetap di agama saya dulu sebetulnya awalnya kan gitu. Nah, tapi niatkan di hati kamu ada ingin memeluk agama Islam. Nah, akhirnya dibagilah sama kawan orang tua saya satu ayat dengan kalimat la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itulah cerita yang diceritakan dari Nabi Yunus, kalau tidak salah, yang ditelan ikan paus dalam perutnya. Dengan kalimat-kalimat itu dia dilontarkan ke daratan. Dan mudah-mudahan kalau ini kamu amalkan, ini tidak bisa melepaskan masalah istilah, tidak begitu saja lupa. Cuman ini akan melindungi kamu dengan ayat-ayat ini semua. Setelah saya amalkan itu, saya pulang. Saya ketemu dengan apa itu, ya mudah-mudahan ketemu dengan siapa? dengan rentenir ini, dengan masalah-masalah yang ada, semua masalah beres. Mereka tidak lupa, nggak lupa. Mereka tidak lupa, tapi cara memintanya, cara apa dengan saya, dendam yang ada, itu semua mereka reda. Oh, jadi rentenir tadi setelah jumpa apa yang dikatakannya sama Bang Ali? Dia hanya minta bayar utangmu. Saya pun udah takut juga. Mana bayar utang lo? Saya kan udah katakan, tapi kemarin Bapak minta saya bayar semuanya. Saya nggak sanggup lah. Sekarang terus internet dia bisa. Sekarang zamannya sudah susah. Jadi berapa yang ada kamu bayar dulu. Itulah kan redah, berarti artinya intinya masalahnya tidak selesai, cuman ya tidak sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nggak emosi seperti awal lah dia ya. Dendam yang ada itu semua mereka reda. Oh, jadi Bang Ali mengikuti permintaan dia? Ya saya ikuti. Apa permintaan? Saya bayar secara cicil sampai orang ini sudah nggak ada lagi sekarang. Oke. Oh, berarti utang sama rentetan tadi Bang Ali cicil pada akhirnya. Pada akhirnya saya cicil. Saya cicil sedikit kan. Ya, sampai sekarang orang udah nggak ada lagi. Udah meninggal orangnya. Nah, pada akhirnya utang tadi selesai. Selesai lah. Orang sudah ada pencicilan, sudah ada pembayaran di atas kwitansi kan gitu. Dari situlah saya percaya dengan ayat Al-Quran, semua ini bisa dengan meminta kepada Yang Kuasa, berarti bisa terlepas dari masalahnya. Nah, dari masalah itu timbullah niat saya untuk menjadi memeluk agama Islam ini. Tadi waktu diberi oleh Wak Ahmad tadi, amalan tadi belum ada niat? Niatnya sudah ada, tapi kan belum penuh. Oke ya. Semakin itu kan harus utuhnya kan gitu. Oh, jadi setelah mendapat apa ya, karomah atau hidayah ya dari mengamalkan kalimat yang diberi amalan sama Wak Ahmad tadi, itu merasakanlah lebih meyakinkan lagi ya, sama bagi Bang Ali dia. Apa yang telah saya alami inilah. Jadi setelah dari masalah itu, kemudian Bang Ali kemana lagi? Apa langkah yang Bang Ali ambil setelah meyakini amalan itu tadi? Ya saya gali terus, saya gali. Gimana cara menggalinya? Belajar, banyak belajar, tanya ke sana, tanya kemari tentang agama Islam. Tentang agama Islam ini. Dan sampai saya betul-betul yakin kalau agama Islam memang bisa mengkokohkan diri saya peluk sampai saat ini. Walaupun agak bertentangan dengan keluarga ya, saya tetap pada pendirian saya jalani aja agama Islam ini sampai di mana saya dapatnya nantilah. Saya belajar dan saya gali terus. Oke. Apa yang sangat kuat dengan pendirian itu? Paling berkesan kali dengan apa yang Bang Ali gali tadi tentang agama Islam. Apa yang paling sangat berkesan kali, yang sangat kuat mendorong Bang Ali masuk agama Islam? Satu aja contohnya. Kalau di agama lain, saya yang terdahulu, kita menyembah patung. Patung itu dibuat oleh manusia kan. Kenapa harus saya sembah kan? Sementara yang kita tahu kalau dalam agama Islam ini, Islamnya tidak ada yang istilahnya dianakkan atau diperanakkan kan gitu sih.
sudah tidak ada yang ya. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan tidak diperanakan dan tidak dianakkan kan gitu sih. Sementara ini ada kisah dari anak ini, anak itu kan. Jadi nggak logika lah bagi saya kan gitu. Makanya saya ambillah kesimpulan saya memang harus jadi seorang Islam. Saya harus memperkuat iman saya. Karena sholat itu menghilangkan kekejian dan kemungkaran. Saya harus berubah dari ini semua. Nah, langkah awal ketika mau masuk Islam, apa yang Bang Ali lakukan? Langkah awal saya mau masuk Islam dia, saya mencari di mana saya bisa masuk Islam, kan gitu. Sampai sebelum saya memulai agama Islam aja, saya sudah membersihkan diri saya sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Dan ketepatan ada kawan yang memberitahukan ya, kalau mau masuk Islam ya lebih singkat lagi, lebih gampang lagi, udah di rantau aja. Di mana? Di Rantau Prapat. Daerah Rantau Prapat. Nah, Labuan Batu. Di situ kamu bisa diislamkan, dari situ keluar sertifikat mualaf kamu. Di mana itu tempatnya? Semacam apa? Kantor, masjid? Kantor. Kantor. Kantor apa? Kantor mualaf center. Mualaf Center di daerah Labuan Batu, Ya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, ketemu dengan Ustadz yang memualafkan. Ketemu. Apa kata beliau? Ya, beliau tidak mengatakan apa, memang sudah yakin kami melakukan Islam, yakin dan ini tidak ada paksaan, mereka butuh jaminan juga. Kalau begitu sudah siap itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu ya udah selesai, saya pulang gitu ya. Pulang kemana? Pulang ke rumah, udah nggak ada cerita itu lagi. Itu saat itu orang tua tahu? Saat itu orang tua belum tahu. Walaupun ada penolakan ya itu tidak jadi masalah kan gitu ya. Akhirnya pun nanti mereka sedikit mengerti juga ya, lambat laun kan gitu. Ini pada akhirnya Bang Ali kan posisi sekarang meninggalkan rumah ya? Ya. Alasannya apa Bang? Yang satu, saya sudah di rumah pun kan sudah tidak satu akidah lagi. Jadi saya pikir memang saya harus melangkah keluar dari rumahnya walaupun tanpa modal. Bang Ali ini di rumah dalam keluarga itu anak keberapa Bang Ali? Anak paling besar Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Orang tua kedua-duanya masih sehat? Orang tua masih sehat. Apa usaha di rumah Bang Ali? Nggak ada, cuma ke ladang aja. Nyawa kebun orang tua aja kadang kan. Oh, orang tua punya kebun? Ada. Kebun apa? Kebun sawit sama bengkel kereta. Motor itu aja. Kebun sawit sama usaha bengkel kereta ya. Oke. Terlalu. Nah, di bulan September itu Bang Ali kan menyetuskan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, menyatakan diri memeluk Islam. Nah, berapa minggu kemudian orang tua tahu? Setelah sebulan lah. Di bulan September itu sampailah sekarang. Bagaimana Bang Ali bisa sampai ke daerah ini? Saya mencari kerja. Saya ingin tunjukkan orang tua saya kalau saya bisa. Saya bisa berdiri. Saya mencari kerja sekarang. Tapi sekarang ini ya belum ada jalannya. Nah, perjalanan dari rumah sampai kemari bisa ceritakan sebelumnya kayak mana awalnya? Itu kalau mau ceritakan panjang Pak. Panjang kali itu. Dia dari rumah saya sampai bisa saya kemari, dia tumpang menumpang, akhirnya sampailah saya di Sumatera Utara Medan. Itu sendiri? Sendiri kemari? Sendiri. Dari Riau? Dari Riau lah, sampai saya jumpa kawan di Rantau Prapat. Sampai ke Medan ini saya pun ditipu sama kawan kan. Kawan itu tidak bertanggung jawab, bilang ada kerja lagi nih gitu, rupanya nggak ada sama sekali, nol. Saya sempat kerja juga, ada kerja bangunan di sana kan, di Labuan Batu kemarin kan, cuman nggak panjang, cuma 2 minggu saja. Bang Ali kan saat ini statusnya masih lajang ya? Masih lajang. Umur sudah berapa tadi Bang? 36 tahun. Bang Ali anak paling besar.
Nah sekarang berarti Bang Ali sebatang kara lah nih di luar ya, Ya. seorang diri ya. Nah rencana ke depan bagaimana nih Bang Ali? Ya intinya kalau rencana ke depan ya saya ingin mendalamkan ilmu agama saya sambil bekerja, menata hidup yang lebih baik lah daripada yang sudah-sudah. Jadi tanpa ada pun orang tuanya nanti saya bisa berarti intinya. Nah kan posisinya sekarang musafir ya, dan berada dari masjid ke masjid ya. Tujuannya untuk mencari pekerjaan sekaligus menambah wawasan ilmu agama Islam. Betul. Ya. Di sini sudah berapa lama? 3 hari. Di masjid ini udah 3 hari. Rencana besok mau kemana? Saya melanjut mau ke Riau rencananya juga, ke daerah Pekanbaru, Mau kembali lagi ke Riau, ke Pekanbarunya, di kota Pekanbarunya. Kalau rumah Bagan Batu. Bagan Batu itu jarak ke Pekanbaru Jauh, 7 jam perjalanan. 7 jam perjalanan. Oh, berarti kembali ke Provinsi Riau lah ya. Ya, Di sana ada kerjaan. ada. Apa itu agenda di sana, Bang? Agenda di sana pekerjaannya ya tadi jaga masjid juga sebagai bersih-bersih. Oh, marbot masjid gitu. Ya. Oke. Ada tawaran kan. Udah jelas itu ya, infonya ya. Itu udah jelas sekali 90%. Oke. Nah, Berarti orang sana ada nelpon ke Bang Ali. ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, sebelum kemarin udah diberitahu. Sesudah kemarin lah diberitahu. Sesudah saya mencapai sebelum saya dapet di Masjid ini masjid ini saya udah berdiam dulu 2 hari di Amplas sana. di Amplas Medan, Kota Medan. Medan, ya. Nah, Di Masjid Aripai itu. nah. Oh, di sana komunikasi ke Riau tadi. Ah. Dapat informasi. Dapat informasi. Oke. Makanya saya tetap harus mau berangkat ke sana gimana caranya lah gitu lah. Oke. Jadi Itu harapan Bang Ali lah nih setelah menjadi mu'alaf, apalah langkah-langkah yang ingin memperkuat keimanan? Apakah ada lagi keraguan di dalam hati atau bagaimana yang sebenarnya Bang Ali inginkan? kalau keraguan tidak ada. Ya kalau keinginan saya ini ya tetap cepatlah dapat jalan pekerjaan yang benar. Walaupun kita ya nggak usah pikir gaji besar ataupun apalah, yang penting kita dalamkan ilmu agama. Bang Ali tahu nggak kedahsyatan yang didapat oleh seorang mu'alaf? Saya kurang tahu. Yang disebutkan di situ kalau pernah kita dengar ceramah bahwasanya seorang mu'alaf itu akan dihapuskan segala dosa-dosanya kembali seperti lahir. Udah pernah dengar? Saya udah pernah dengar dan saya yakin itu, cuman ya itu tinggal yang kuasa lah. Ya. Mendapatkan keutamaan mu'alaf itu kan suatu keuntungan besar dan jarang orang bisa dapat. Bang Ali itu kan akan diuji terus sama Allah, baik kesusahan, baik kerintangan, hal-hal yang lainnya. Sampai saat inilah Bang Ali masih tertatih-tatih mencari pekerjaan, tempat tinggal, kadang mencari makan, masih sulit ya Bang Ali ya. Sih. Nah, jadi kira-kira lah dengan tantangan rintangan itu, sekuat apa Bang Ali akan menghadapinya? Ya semampu saya lah, semampu saya, dan saya yakin itu semua ada jalannya. Tidak ada jalannya. Kan dia dibilang sama yang kuasa, sebesar-besarnya kapal yang kamu buat, akan saya sediakan laut yang lebih besar dari kapal itu. Kan gitu. Berarti sebesar-besar ujian yang dibuat dan cobaan itu yang diberikan itu akan besar juga, istilahnya. Nggak mungkin kita tidak akan mampu kan gitu sih, akan besar juga nantinya. Oke. Kesimpulan daripada pengalaman Bang Ali sebagai seorang mu'alaf, apa yang bisa Bang Ali sampaikan pesan-kesannya? Pesan saya apa ya? Saya pun nggak bisa berpikir panjang, karena saya pun supaya pemikiran saya. Yang saya tahu itu sekarang pada saat ini Islam itu indah, itu aja. Tidak ada kata-kata lain lagi kok. Islam itu indah, udah. Karena saya pun supaya pemikiran juga lagi kan untuk perjalanan hidup saya ini. Saya mikir ke keluarga lagi kan gitu. Saya pikirkan juga, saya harus pikirkan juga kan ya orang tua saya kan gitu. Apa yang jadi pikiran sama keluarga? Ya bagaimana saya dengan hubungan keluarga saya kan gitu. Itu kan saya harus dipikir, itu maksudnya saya Bang. Yang pada saat ini saya tahu Islam itu indah, itu aja Bang. Lain dari itu tidak ada lagi Bang. Maka saya berpikir bagaimanapun saya secepatnya harus mengucap 2 kalimat syahadat. Apabila ini tidak
dicepatkan ya akhirnya nanti jadi mati kafir kan gitu. Kalau setelah dari situ, apabila dari Islam tidak lagi ke agama Buddha dikatakan murtad, itu hukumannya kurangnya neraka jahanam.